Marquez mengoleksi 8 gelar juara dunia berbanding 9 milik Ted Docter. Kepindahan Marquez ke Gresini setelah 11 musim bersama Repsol Honda disinyalir syarat akan kepentingan dirinya, di samping jebloknya performa Baby Alien selama 2 tahun terakhir bersama tim asal. Pabrikan Jepang. Sorotan datang kepada Marquez di MotoGP Portugal 2024. Dia terlibat insiden dengan Francesco Bagnaia, Ducati. Kedua pebalap harus terjatuh di 3 lap tersisa, menyebabkan Bagnaia tidak melanjutkan balap, sedangkan Marquez finish di posisi ke-16. Saya pikir Marc Marquez di Ducati adalah serigala di kandang ayam. Pecco sangat tenang, tetapi Marc menyebalkan, jadi ini akan sangat menarik, ujar Zarco melansir dari Crash. Berubah kehalauan ke Gresini, tidak menurunkan citra pebalap 31 tahun itu. Bagi Ducati, citra Marc Marquez juga sangat besar, kata Zarco menambahkan. Saat ini, Bagnaia menempati posisi keempat klasemen MotoGP 2024 dengan 37 poin, unggul 10 angka. Marquez ditempatkan posisi ke-6. Perubahan motor dari Honda ke Ducati memberikan tantangan tersendiri bagi Marquez dalam 2 balapan terakhir. Meski menghadapi tantangan dan gaya membalap berbeda dengan menyesuaikan motor, Marquez menunjukkan penampilan yang meyakinkan pada 2 seri terakhir. Saya pikir Marquez memiliki dorongan untuk memenangkan balapan. Dan di dalam kepalanya ia ingin bermain untuk kejuaraan, ucap Zarco. Dia ingin mengejar Valentino Rossi dalam jumlah gelar juara. Saya pikir itu menarik dan saya hampir senang meninggalkan Ducati tepat ketika Marquez akan datang, kata pebalap Honda itu menambahkan. Balapan MotoGP seri ketiga akan kembali berlangsung di GP Amerika Serikat. Seri ketiga akan bergulir di Circuit of the Americas pada 12 hingga 14 April 2024. Menyambut balapan ini, Jorge Martin memimpin klasemen sementara dengan 60 poin dari 2 seri. Dia keluar sebagai juara di MotoGP Portugal 2 pekan lalu. Sementara itu, pembalap Spanyol, Marc Marquez merelakan gaji selangit dan tertinggi di MotoGP agar bisa lepas dari kontrak tahun terakhirnya dengan tim pabrikan Repsol Honda. Gaji tahunan Marquez diperkirakan sebesar 250 miliar rupiah, itu jumlah kisaran dalam nilai rupiah, belum termasuk bonus-bonus besar lainnya. Dia memutuskan keluar setahun lebih awal, demi bisa bergabung dengan tim satelit Gresini Racing. Tujuan Marquez bukan lagi uang, melainkan motor kompetitif karena dia ingin kembali menang dan menjadi juara. Apakah Rossi mengambil keputusan yang tepat saat pindah dari Yamaha? Dia melihat Stoner menang dengan motornya, dan kemudian dia berpikir dia bisa melakukannya juga, kata mantan pembalap asal AS, Randy Mamola dalam berita Motosan S. Kami melihat Jorge Lorenzo melakukan hal serupa, beralih dari Yamaha ke Honda. Anda tidak akan memberitahu saya bahwa Marc tidak mengatakan, seperti apa rasanya, mengendarai Ducati? Dan jangan beritahu saya apa yang tidak dikatakan Alex, itu luar biasa. Jadi, apa pengaruhnya bagi Anda sebagai juara dunia 8 kali, seru Mamola menjelaskan pandangannya. Jelas, Honda berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Uang, ketika kita berbicara tentang juara dunia seperti Marc, tidak berarti apa-apa. Ini tentang kebanggaan, dan ini tentang kemenangan. Kami tahu level Marc di masa lalu dan kami tahu apa yang terjadi dengan operasinya, dia harus melakukan perubahan dan ini adalah keputusannya, demikian Mamola menjabarkan. Benar saja, dengan Gresini Racing, Marquez sekarang dapat kembali menikmati balapan dan tampil sangat kompetitif di barisan depan. Dani Pedrosa siap-siap comeback di MotoGP Spanyol 2024. Ex-tandem Marc Marquez dilaporkan sudah mulai latihan. Kembalinya jagoan balap dari Spanyol ini layak dinantikan mengingat edisi tahun 2023 lalu Dani Pedrosa memberikan kejutan ketika tampil di sirkuit Jerez. Bos KTM, Pit Beirer bahkan sudah memberikan restu kepada Dani Pedrosa untuk menggunakan jatah wild card-nya di MotoGP Spanyol 2024 nanti. Awalnya, rumor soal Pedrosa akan comeback ini belum dikonfirmasi oleh pihak KTM yang menaungi sang test rider Dani Pedrosa. Namun kabar terbaru soal Pedrosa comeback di Jerez ini tampaknya mengerucut ke kata pasti. Sebab Pit sudah melihat Pedrosa sudah melakukan latihan sebagai persiapan mengikuti race di MotoGP Spanyol 2024. Saya pikir Dani akan balapan di Jerez, itu sepertinya sudah pasti.
Dia, Pedrosa, sudah melakukan tes untuk kami lagi di Jerez minggu ini, jadi saya merasa dia sedang mempersiapkan diri untuk balapan, katanya dilansir Motosan. Tetapi kepastian soal kesiapan Dani Pedrosa jelas di tangan sang rider. Itu yang sampai saat ini belum didapat oleh jajaran petinggi KTM. Pit dan kru KTM lainnya tak akan menekan Dani Pedrosa untuk comeback di Spanyol. Andai mantan rekan satu tim Marquez di Honda itu sudah siap, maka Pedrosa akan segera berikan kepastian. Kami tidak akan pernah menekannya untuk melakukan atau tidak melakukan balapan. Kata terakhir ada di pihaknya, ungkap Pit. Saya pikir dia sudah siap, dia hanya perlu mengatakan ya dan pergi ke sana, kami siap untuknya, paparnya. Saya pikir dia sudah siap, dia hanya perlu mengatakan ya dan pergi ke sana, kami siap untuknya, paparnya. Jika sedikit mengulik performa Dani Pedrosa edisi tahun 2023 lalu di Spanyol, aksinya amat mengesankan. Mantan rekan setim Marquez itu justru berhasil menunjukkan kelasnya yang masih mampu mengimbangi rider muda. Sementara itu, pembalap Rookie MotoGP 2024, Pedro Acosta, disebut jadi satu pembalap berbakat unik yang kemunculannya mungkin hanya setiap 10 tahun sekali. Performa Acosta dalam menjalani debutnya di kelas MotoGP pada musim ini memang langsung terlihat luar biasa. Sejak tes pramusim lalu seri perdana di Qatar, aksinya sudah mulai mengancam para senior di grid balapan. Terbaru, saat memasuki seri kedua di Portugal, aksi brilian Acosta akhirnya membuahkan hasil podium 3. Pada balapan tersebut, salah satu manuver apik yang tak terlupakan dari Acosta adalah ketika pembalap 19 tahun itu melakukan overtake pada dua juara dunia, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Kehadiran pembalap gas-gas Factory Tech 3 di pentas MotoGP 2024 musim ini pun langsung disorot dan dielu-elukan bakal jadi bintang besar di masa depan. Embel-embel sebagai titisan Marc Marquez pun juga disandang juara Duna Moto3 dan Moto2 itu. Apalagi, kemunculan Acosta memang menandai telah berlangsungnya satu dekade sejak orbitnya Marc Marquez di MotoGP pada 2013 silam. Para juara hebat, yang muncul setiap 10 tahun sekali, mampu mengatasi masalah, kata Jimenez dikutip bolasport.com dari motorciclesports.net. Mereka beradaptasi dengan sangat cepat. Anak ini menganalisis dalam hitungan milidetik apa yang terjadi, mencernanya dan menyelesaikannya, puji Jimenez. Sekarang di sini pembalap lebih mudah beradaptasi tetapi sekarang banyak hal yang mempengaruhi dan masih ada aerodinamika yang tidak mudah, kata dia. Dan seorang bocah seperti dia, datang dari kelas Moto2, mengendarai motor dengan kecepatan 350 km per jam, yang punya kecepatan tikungan besar, dengan aerodinamik luar biasa dan beban berat, masih bisa. Finish balapan, podium.